Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, seluruh ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat seluruh ikhwan fillah, mencuat kembali ya, heboh lagi apa yang disampaikan dinyatakan oleh Bro Daniel Mananta, Bang Daniel Mananta yang sempat memberikan pernyataan sesuai dengan Alkitabnya bahwa di dalam patung-patung yang dibuat oleh mereka itu ada roh jahat atau unclean spirit. Nah, dalam kesempatan ini kembali ada dua wanita ya yang mengomentari perbuatan atau pernyataan seorang Bang Daniel Mananta, tetapi menggegerkannya ada lagi seorang wanita yang berhijab yang membungkam dua wanita tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan ya, mari kita simak cuplikan videonya. Silakan. Menurut Daniel Mananta, kalau misalnya di patung umat Katolik itu ada unclean spirit atau jin di patung buatan manusia yang disembah. Boleh nggak ngebahas soal ini? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Kalau nggak boleh, gue tetap mau bahas. Hai bro, jadi mohon maaf ya sebelumnya ya. Ini kan videonya nggak bisa di-stitch, jadi gue capture aja dan gue hanya pengen membahas di bagian tersebut aja. Mungkin ada misconception kali ya. Kalau misalnya sepengetahuan gue sebagai umat Katolik, kalau Katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung. Tapi di sini gue kagak mau sakit hati ya, gue cuma pengen menjelaskan. Mungkin anda kurang paham gitu ya. Memang betul di gereja Katolik itu banyak patung-patung seperti patung Bunda Maria, patung Yesus, salib, dan juga patung Santo Santa itu banyak memang. Tapi patung-patung tersebut tuh hanya sebagai simbol untuk kita kayak menghormati dan kita bisa menganggap keberadaannya gitu loh. Tapi kita tidak menyembah dan mentuhankan patung-patung tersebut gitu loh bro. Nih ibaratnya cara gampangnya gini deh ya. Kenapa gue bilang sebagai simbol? Ibaratnya nih kalau misalnya kita lagi mau berdoa gitu ya. Misalnya let's say di Gua Maria ada patung Bunda Maria gitu ya. Atau kita lagi mau berdoa dengan Tuhan Yesus gitu, kita lihat patung Tuhan Yesus atau salib gitu ya bro. Nah biasa kan kalau kita doa tuh, kalau biar dari hati ke hati tuh kita suka kayak ngobrol gitu ya, kayak ngobrol sama teman gitu, bener-bener mencurahkan isi hati kita gitu. Nah ibaratnya aja nih, kita ibaratkan kayak kita lagi ngobrol sama pacar, lu LDRan sama dia. Kadang lu suka minta video call kan, lu pengen lihat visualnya dia seperti apa, atau setidaknya sambil telepon mungkin, atau sambil zaman dulu nih sambil tulis surat cinta, kita sambil ngeliat fotonya dia biar berasa gitu bro. Kalau gak abstrak mukanya, paham kagak? Jadi kayak lebih ke hati gitu nyampenya. Begitu sebenarnya say. Jadi misalnya nih, kayak lu lagi kangen sama pacar lu gitu, lu ngeliat fotonya dia, lu bilang, sayang, I miss you so much. Gitu. Sama kalau misalnya lu kagak ngeliat foto dia gitu ya, abstrak aja gitu, susah kan? Ngomong sama siapa? Ngomong dalam hati apa ngomong sendiri ntar kira orang gila ya kan? Nah gitu maksudnya bro. Jadi ibaratnya tuh sama aja kayak doa, biar lebih ngeresep ke hati, bisa mengeluarkan unek-unek dan doanya tuh lebih kusyuk gitu loh, kayak bener gitu. Paham dong? Haleluya. Beberapa waktu ini saya mendengar ya, tidak hanya mendengar tapi melihat juga mengenai pernyataan ya, sebuah video pernyataan dari seorang ini dari suster ya. Saya kira dia orang yang cukup beriman juga, karena dari beberapa podcastnya dia ya sangat menarik. Dia mencoba menggali pengalaman rohani ya dari beberapa orang. Nah dia membahas tentang unclean spirit dalam patung yang disembah oleh pengikut Kristus, orang Kristen ya. Kebetulan di belakang saya ada patung Maria. Nah saya ingin meluruskan atau menambahkan sedikit. Saya kira para tokoh agama, para romo, lalu ada beberapa umat juga yang sudah mencoba untuk meluruskan hal itu. Saya kira itu sudah cukup baik dan sudah cukup mendalam. Sekali lagi saya tekankan ya dari pendalaman mereka bahwa kami umat Kristen, umat Katolik khususnya itu tidak menyembah atau mentuhankan patung, tetapi patung yang ada dalam gereja Katolik seperti patung Bunda Maria, Santo Yusuf, Yesus Kristus, kemudian ada patung-patung lain yang diciptakan ya seperti orang-orang kudus lainnya, itu semata-mata diciptakan atau dibuat sebagai simbol ya, digaris bawahi, simbol atau sarana untuk mendekatkan umat beriman kepada Tuhan sendiri ya. Lalu dari video Daniel Mananta ini kita dapat belajar satu hal. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita belajar satu hal. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari dari video itu adalah hendaknya kita membaca kitab suci tidak hanya sepenggal-sepenggal saja, tetapi bacalah satu perikop. Kitab Yesaya itu mau berbicara tentang apa sih? Dan kita juga harus tahu historis, sejarah tentang itu, kenapa itu ditulis ya. Sehingga kita juga tahu konteks dari kitab suci itu seperti apa. Jadi tidak sembarang menafsirkannya ya, apalagi main menafsirkan kemudian diupload kemana-mana. Jika Anda tidak mengerti atau ada yang menggelitik hati Anda untuk bertanya-tanya mengenai kutipan-kutipan ayat ya, Anda boleh bertanya kepada romo, kepada pendeta, kepada tokoh agama yang sekiranya kita semua
semua sudah tahu bahwa mereka sungguh-sungguh mendalami bahkan belajar tentang kitab suci itu sendiri. Jadi mari Halo Ci, sorry ya aku switch videonya. Aku sih percaya Ci kalau tidak ada ajaran di Katolik itu untuk menyembah patung. Meskipun ada patung-patung itu hanya simbolik aja. Aku percaya itu. Bentar, aku lagi kitab Keluaran pasal 20 ayat 4. Sira ojo gawe reca utawa tetirune apa wae sing ning langit dhuwur, bumi ngisor lan ning jero banyu ngisor yang dilarang membuat patung dong. Terus Ya, itulah sahabat Ruhwanfillah, sebuah cuplikan video ya dua wanita Kristen Katolik yang mengomentari pernyataan Bang Dhani Lumananta. Dan di akhir video ada seorang wanita berhijab yang menanyakan bahwa memang benar kan kalau di dalam Alkitabnya mereka itu dilarang untuk membuat patung. Nah, sahabat Ruhwanfillah, sudah jelas banyak sekali para pendeta juga yang menyetujui sepakat dengan pernyataan Bang Dhani Lumananta, seperti Bang Henry Tan dan juga pendeta Risuli Lubis. Pendeta Ezra Suru. Nah, sahabat Ruhwanfillah, bisa kita simak kembali juga ya dalam kitab mereka. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh seorang wanita berhijab tersebut ya di dalam Keluaran 20 pasal 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi sudah jelas jangan membuat patung. Maksudnya tidak disebutkan juga dari Bang Dhani Lumananta itu ya menyembah patung, ya dia menyebutkan bahwa di dalam patung itu ada roh jahat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala juga ini melarang untuk membuat patung ya dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Anbiya. Nah, sebelum kita membuka surah Al-Anbiya, ada juga ya masih dalam Alkitab mereka menyebutkan bahwa di dalam Ulangan yang membuat ayat 15 disebutkan seperti orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Nah, sahabat Ruhwanfillah, dalam kesempatan ini sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Alkitab mereka, bahwa membuatnya saja tidak boleh, apalagi juga menyimpannya itu juga tidak boleh. Berarti sama dong dengan ajaran kita sebagai orang muslim, yakni tidak boleh membuat atau ya menyimpan patung dalam ruangan atau ya satu rumah kita, baik itu patung manusia atau hewan ya, karena itu bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula lukisan yang dalam rumah, itu juga dalam akidah, dalam syariat agama Islam juga itu dilarang. Nah, sahabat Ruhwanfillah, ada kesamaan dari ayat Alkitab yang telah kita baca barusan dengan surah Al-Anbiya, yakni kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu di dalam surat Al-Anbiya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan ini sahabat ayat 52 yang paling inti ya menurut kami. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadat kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sungguhnya kalian dan bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kalian ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas demikian itu. Nah, sahabat Ruhwanfillah, dalam surah Al-Anbiya ini menyebutkan bahwa
bahwa adanya hukum membuat patung ya, yakni Allah Subhanahu wa taala melarang dengan memberikan kisah Nabi Ibrahim alaihi wassalam ketika menegur bapaknya, ayahnya, yakni Azar ya, dan juga orang-orangnya yang membuat patung lalu disembah oleh mereka. Ada pula yang dijajarkan untuk dijual atau dipasarkan. Dalam kisah ini juga menjadi hukum syariat bagi kita ya, sebagai orang Islam tidak boleh membuat patung, tidak boleh menyembah patung apalagi, dan juga menyimpannya juga tidak boleh. Jadi ada kesamaan kan antara ayat Alkitab yang tadi telah kita baca, telah kita lihat, dan juga dalam surah Al-Anbiya ini ayat 51 dan seterusnya. Nah, sahabat Alhamdulillah, adapun larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita jangan membuat patung apalagi menyembah patung, karena apabila kita membuat patung apalagi ya kita dibahasakan itu simbol ya, kalaupun orang Islam membahasakan itu adalah simbol untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itu ada tipu daya muslihat dari jin, dari roh yang berada di dalam patung itu. Karena juga kalau di dalam Alkitab yang telah kita bacakan tadi, katanya Allah itu cemburu, Tuhan itu cemburu jika dia disamakan dengan patung seperti ya simbolis itu ya. Nah, kembali kepada pokok permasalahan seperti ikhwan fillah, apa yang dikatakan Bang Daniel Mananta itu bukan membuat patung atau menyembah patung, tetapi di dalam patung, di balik patung itu ada unclean spirit, ada roh jahat. Tapi dua ayat Alkitab mereka menampolnya ya, karena ternyata dalam ayat Alkitab mereka itu dilarang membuat patung, membuatnya saja sudah dilarang, apalagi menyimpannya, terlebih ini di dalam gereja. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bermasalahkan, tetapi kita hanya menyamakan ajaran mereka. Ternyata dalam ayat Alkitab mereka dan ayat Al-Quran kita sama-sama dilarang membuat patung, sama-sama dilarang menyembah patung. Nah, itulah sebenarnya alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.